Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alamana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Salatan wa salaman daimani mutalajimaini bi salam amma ba'du. Yang terhormat saudaraku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahagia. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melindungi kita dan juga para malaikat Allah melindungi kita. Nah, dari kejaran orang-orang kafir, semoga saudara kita dapat merdeka dari peperangannya orang-orang kafir Israel. Semoga orang kafir Israel cepat kalah dari saudara kita dan cepat merdeka, tidak merembet ke Indonesia lah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajin bertasbih, banyak-banyak bertasbih dan membaca salawat, banyak baca salat Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam seluruhnya, nah, insya Allah akan dilindungi Allah dari kejaran orang-orang kafir. Tidak bisa kita sebagai umat Islam, insya Allah tidak akan bisa terbunuhnya. Insya Allah tidak bisa terbunuhnya dari kejahatan orang kafir. Biar dia punya canggih drone, ada drone, nah, punya senjata yang lengkap. Nah, insya Allah kita hindarnya dari senjatanya orang kafir yang kotor itu. Nah, sebenarnya yang melek itu, yang nonton videoku sebenarnya adalah sahabat setia, adalah kayak Muslim. Nah, mereka sebenarnya tidak mau melek karena muka kodrat. Nah, ya mungkin tidak kenal lah, itu orang gila mungkin itu kan, jelek ngapain jelek kan. Aku tidak mau, katanya mereka kan sebagian begitu. Sebenarnya kalau dia mau melek adalah sahabat setia. Contohnya Nabi Muhammad SAW pilih sahabat setia, yaitu Ali, Abu Bakar, Utsman, Umar. Nah, empat sahabat adalah sahabat setia. Nah, di zaman sekarang kan, kaum muslimahnya tidak ada yang mau melihat kelakuanku yang jelek, mukaku yang jelek, yang mulai. Semoga aku doakan panjang umur, panjang sehat badannya, rezekinya berlimpah-limpah. Semoga selamat dunia dan akhirat bersama kekasih Allah Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Nah, semoga sehat selalu lah, yang suka panjang umur lah. Nah, itu adalah sahabat yang setia, sahabat yang mau nonton lah. Nah, yang tidak melihat sahabat juga berarti nggak apa-apa lah, tapi yang menilai itu adalah bukan umat manusia. Yang menilai dia di akhirat nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang suka menonton dan Allah, malaikat Allah, Nabi, dan keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Sebenarnya yang menonton, menyaksikan di akhirat nanti adalah para nabi. Nah,
Nah, ambil aku akan melanjutkan cerita sejarah kisah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Nah, aku akan melanjutkan, aku akan menerangkan atau yang menerangkan lah. Nah, dia Jibril berkata, dia Jibril ini adalah malaikat Allah. Jibril ini adalah utusan Allah ataupun Tuhan. Malaikat Jibril, malaikat Allah, utusan Allah, ataupun Tuhan Allah ataupun Tuhan ataupun Allah itu cuma satu. Seluruh umat dunia ini Tuhan itu cuma satu, tidak ada berlebih, tidak ada lebih lah. Tuhan itu tidak ada lebih. Tuhan cuma satu, Allah ataupun Tuhan. Ya, malaikat Jibril ini utusan Allah. Dia menyampaikan kepada Maryam kabar gembira kepada Maryam, kabar gembira yang baiklah kepada Maryam. Suatu saat nanti Maryam punya anak laki-laki, senang, dia terkejut, senangnya terkejutlah Maryam punya kabar baik, kabar gembira bahwa suatu saat dia punya anak laki-laki. Nah, seperti itu. Maryam ini anaknya rajin sholat, anak soleha, bapaknya kan anak soleh, bapaknya rajin juga sholat. Bapaknya kan namanya Al-Imran, ibunya Hana. Maryam binti Hana, bapak dan Al-Imran. Nah, zaman dulu Maryam ini seorang anak gadis, memang anak masih seorang cantik. Banyak seorang laki-laki yang senang padanya, banyak laki-laki yang senang padanya, anak pejabat, anak raja, yang ganti-gantian dapat banyak. Maryam ingin menjadi yang rajin mengerjakan sholat, dan rajin membaca kitab, dan tempat ibadahnya di nama ibadah itu Baitul Maqdis di sebelah timur. Nah, ya, rajin salat lah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan minum Maryam, turunnya dari langit. Berarti kan Maryam doanya dikabul. Maryam gadis yang suci mulia, gadis suci yang mulia, masih suci. Dia rajin sholat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan mengabulkan doa Maryam. Melewati malaikat Jibril, melewati malaikat Jibril utusan Allah Subhanahu wa taala atau berdoa. Maryam, suatu saat kamu punya anak laki-laki yang kecil. Seperti itulah zaman dulu kan. Zaman dulu di kota Arab. Ada saja kabar gembiranya baik bahwa suatu saat Maryam punya anak laki-laki yang kecil. Kalau zaman sekarang kan banyak yang
anak gadis yang suci. Nah, sudah tidak tahan lagi, tidak kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan anak suci yang alim, ada juga yang alim malah anak gadis yang muslimah lah, yang muslim. Dan kebanyakan anak sekarang hilang perawannya. Nah, hilang perawannya tidak kasih itu dia kebanyakan tidak suci lagi. Tidak kuat iman. Zaman sekarang kan kebanyakan seperti itulah. Kalau zaman dulu Maryam kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin sholat. Nah, tempat ibadahnya kan di Baitul Maqdis, sebelah timur. Rajin sholat, merasakan rajin sholat, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindungi melewati pelantaran malaikat. Allah akan melindungi Maryam dari gangguan setan yang terkutuk. Seperti itulah zaman dahulu, zaman daerah kota Arab zaman dulu kan. Zaman sekarang kan berbeda. Masih gadis, tidak kuat iman, sudah hilang keperawanannya kebanyakan itu. Semoga anakku tidak kejadian itu. Semoga anakku harus bertahan menjadi anak yang suci, beribadah, yang ibadahnya dilanggar di masjid, dilanggar ataupun masjid. Semoga anakku nanti akan bisa banyak-banyak rajin sholat lah, mengaji, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akan pelajarin lah. Semoga dia ikuti jejaknya Maryam. Nah, mungkin ada kabar gembiranya dari malaikat, bahwa anak Rahayu punya anak kabar gembira lah. Anak laki-laki atau anak perempuan, banggalah sebagai orang tua. Asal anaknya keturunan anaknya Rahayu, mengabdi kepada Tuhan, semoga anakku ada kejadian seperti sejarahnya Maryam. Sejarahnya Maryam punya anak laki-laki yang seperti itu suatu saat akan yaitu putusan Allah menjadi nabi sana. Apakah anakku Rahayu menjadi pemimpin yang baik juga, jadi pemimpin yang baik, ada yang benar dan tidak juga lurus dengan panjang. Kita harus mengikuti jejaknya Maryam. Maryam membawa petunjuk yang benar dan yang lurus. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasul rabbiki lilahaba laki gulaman zakiya, yang artinya dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah padamu seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Maryam ini berkata,
Bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan berzina. Maryam ini banyak, Maryam masih gadis cantik lagi kan, adanya ada di dunia, aku suka, aku senang, aku jatuh cinta. Adanya di dunia kan ada di dunia sekarang lah. Nah, zaman dulu kan Maryam ini rajin ibadah, rajin sholat, rajin ibadahnya tempatnya di Baitul Masjid, rajin di dalam ibadah Baitul Masjid itu dia rajin sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam itu masih sedikit, dia ingin banyak yang senang kan? Dia tidak mau seperti manusia sekarang kan, keluar dari rumah kenalan sama laki-laki kan seperti itu. Nah, Maryam dia tidak mau keluarlah dari tempat ibadahnya. Nah, maka dia terlindung dari godaan setan yang terkutuk. Maryam itu dilindungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilindungi oleh malaikat Subhanahu, oleh para malaikat Allah. Nah, dan terhindarnya dari godaan setan yang terkutuk. Zaman dulu kan seperti itu, banyak yang senang pada Maryam, anak pejabat, anak raja, banyaklah yang senang, anak orang kaya lah. Dia ingin mandiri, ingin hidupnya mandiri. Nah, hidupnya Maryam, hidupnya ingin mandiri. Nah, tidak mau ingin kenal laki-laki, tidak mau berbuat perzinahannya, tidak mau melakukan perzinahan lah. Dia tidak pernah kenal seorang laki-laki. Nah, seperti itulah zaman dulu kan, Maryam dilindungi oleh para malaikat, maka dia tidak mau kenal seorang laki-laki. Ya, meskipun dia laki-laki itu ganteng, tampan, orang kaya, tidak mau dia. Maka Maryam masih gadis, dijaga oleh malaikat. Nah, maka dia tidak pernah kenal seorang laki-laki. Nah, itulah Maryam. Nah, ceritanya zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan banyak ada yang dikenal seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu mengenali seorang gadis manis. Nah, kenalan katanya seorang laki-laki, lalu gadis kenalkan diri, aku manis. Lalu yang laki-laki itu dia merayu bahwa dia punya usaha, banyaklah usaha. Dia sebenarnya usahanya itu kan usaha orang tua sok di terus terang dia punya usaha lancar lah dari dosa orang tuanya kan. Nah, laki-laki itu ganteng dan tampan kan. Nah, jadi seorang perempuan yang manis tadi, dia senang hatinya, wah, laki-laki ganteng tampan, banyak duitnya. Nah, akhirnya dia terkenal, dia kenalan teman-temannya, dia kenalan jatuh cinta seorang gadis manis tadi, jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang tampan, yang banyak duitnya. Nanti kamu kalau nikah sama aku, katanya seorang laki-laki tadi kan, pemuda laki-laki tadi, nanti kamu aku belikan rumah yang besar, katanya hotel, aku bikinkan hotel berbintang-bintang dan seperti itu. Aku belikan pesawat, katanya lapangan pesawat aku bikinkan. Apa aja kamu, katanya kan gitu. Aku banyak duitnya. Nggak tahu di belakangan kan, ternyata laki-laki pemuda itu seorang pemijul baju di
ke Dina kan, masih tidak tahu, cuma aku mengarang aja, tak mengarang. Tapi sebagian kan ada di dunia sekarang kan banyak laki-laki seperti akhirnya seorang gadis jatuh cinta kepada seorang laki-laki, diajak mana-mana mau, akhirnya melakukan perzinahan. Nah akhirnya si gadis manis itu hilanglah cinta sucinya, hilanglah gadisnya dengan seorang laki-laki karena melihat ketampanan, melihat kegantengan, melihat duit yang banyak, dan tergiur-giur perempuan sedepan itu tadi. Nah tergiur, akhirnya diajak bersetubuh, dia mau melakukanlah perzinahan yang tidak direstui orang tua. Sebelum direstui dia sudah hilang perawannya lah, sekiannya hilang. Nah tidak, sebenarnya kalau kita nikah itu direstui orang tua itu halal, sebenarnya halal. Nah kayak seperti itulah Allah akan senang. Kalau belum nikah sudah berzina, nah itu Allah membenci umat manusia melakukan perzinahan. Nah dan jika direstui orang tua itu tidak sah pernikahannya. Nah nikah di luar lah, nikah di luar tangan, pernikahan di luar tangan, tanpa direstui orang tua, pernikahan tanpa direstui kedua orang tua, dan Allah akan membenci. Nah lalu kebanyakan kan gadis sekarang hilanglah kasih sayangnya. Nah tidak kuat iman, sebenarnya kita harus mengikuti jejaknya Maryam, harus kuat iman. Dan Maryam itu kuat iman, banyak bertasbih Allah, wada Allah Subhanahu wa taala, doanya pun terkabulkan. Nah doa terhindarnya dari gangguan setan yang terkutuk. Nah para malaikat lah yang menjaganya karena dia anak yang soleh lah, rajin sholat lah. Nah, anak muslimah lah ya, dia rajin sholat, anak sholat. Nah, itulah zaman dulu kan berbeda zaman sekarang. Kebanyakan seperti semoga anakku masih gadis harus jaga kesuciannya. Semoga anakku harus rajin sholat lah, banyak bertasbih kepada Allah, banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kejadian zaman sekarang mungkin ada, apakah kejadian anakku ya punya kabar gembira juga dari malaikat. Kabar gembira itu dia punya anak laki yang mengabdi pada Tuhan, nah menjadi utusan Allah, nah mengabdi pada Allah, nah utusan Allah atau seorang perempuan mengabdi juga pada Allah, menjadi utusan yang benar lah. Mungkin kalau ada kejadian sama sekarang lebih seru lagi. Zaman dulu kan sudah ada, itu ceritanya Maryam. Nah dia punya anak laki itu, satu saja anak laki-laki itu dijadikan utusan Allah, yaitu Nabi Sallallahu. Jangan pandang-pandang, Allah berfirman, Allah dibilang saya benar rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni basaru walam aku bagia. Nah, artinya dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukanlah seorang bajingan. Al-Quran Surah Maryam 19:20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.